Tesalonika. Sudah sampai pasal 2? Ya. 1 Tesalonika. Ayat 1 atau sudah dibicarakan? 1 Tesalonika 1
2 ayat 6. Apa ya? Sekarang 7. Oke. Ayat 6 dulu supaya saudara ingat. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian, sekalipun sebagai rasul-rasul Kristus. Sekarang ayat 7. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Tetapi kami berlaku ramah. Bahasa Inggris, but we were gentle. Gentle. Bukan ramah, lu gentle. Lembut. Bahasa Indonesia memakai kata ramah, masuk akal juga. Sering kita salah paham dengan kata gentle ini. Seringkali kita lupa bahwa ada seorang gentleman, gentlewoman, gentle. Gentleman itu seringkali orang salin dengan kata jantan. Ya. Tapi gentleman, gentle ini saya ingin bicarakan kepada saudara pada sore hari ini. Gentle itu merangkum, ya sopan, tapi yang penting ini yang ini, memegang janji. Ini yang sering saya sedih dan kecewa, ya sedih dan kecewa karena hampir-hampir saya tidak bisa memenuhi janji. Tadi saya baru pulang dari kedutaan besar Belanda. Seharusnya saya bisa berangkat tanggal 3, tapi tidak boleh berangkat sebelum tanggal 3. Harus tanggal 6. Tanggal 4 dan 5 saya KKR besar-besaran di Surabaya. Satu di Tulung Agung, satu di Surabaya, merayakan hari Pentakosta. Saya sudah batalkan. Tapi sebelum saya batalkan, saya sudah minta batalkan. Ya, tapi istri saya lambat kasih tahu saya dikirimi surat selebaran. Sudah disebarkan. Sudah disebarkan. Jadi saya gimana ya? Saya belum tahu nih kehendak Tuhan apa waktu itu. Apa Belanda? Belanda minta tanggal 6, saya sudah sampai di Belanda. Ini tanggal 4 dan tanggal 5. Jadi kalau saya punya charteran pesawat tanggal 5 KKR di Surabaya, malamnya ke Jakarta terus ke Singapura berangkat, bisa. Tapi ya saya belum punya pesawat yang saya baru punya pesawat TV. Ya, jadi saudara-saudara, saya pensiun sembahyang sesuai. Saya batalin yang Surabaya. Saya batalin. Tapi saya tidak enak. Hati saya tidak enak. Ya, coba tanya lagi. Coba bisa diganti harinya enggak? Saya hari yang lain. Biar yang bagian saya kasih pendeta lain. 4 hari KKR mereka. Hari pertama di Jember, hari kedua di Malang, hari ketiga di Tulung Agung, itu sudah ada 2 pendeta. Dan hari keempat itu puncaknya di Surabaya. Saya sudah batalin supaya aman di Belanda. Waduh, omongan gak enak. Sekali sembahyang saya senjata. Walaupun kami kecewa, tapi gak apa-apa. Ya sudah, melayani setiap Belanda. Memang Belanda lebih kuat. Ngomong begitu, waduh. Tahu gak saudara bahwa saya kalau ke Belanda nggak dapat apa-apa. Yang lebih kuat dari apa itu saudara kira saya dapat euro ribuan. Enggak. Nah, saya belanja sendiri saya.
beli tiket sendiri. Saya nggak dapat apa-apa. Saya kalau diundang ya saya datang. Saya cuma melayani firman Allah. Jadi waktu saya brainstorm 1 jam, Tuhan tuh bicara Surabaya. Jadi malamnya saya suruh staff saya coba bilang, jadi nggak Surabaya. Aduh maaf, kita sudah ganti sama pendeta lain. Kalau nanti saya ganti kepada pendeta itu juga, ganti lagi sama Pak Olda, itu saya nggak enak sama pendeta itu. Udah dong, nggak jadi. Tapi itu hati itu bilang Surabaya. Jadi saya bilang, kamu sendiri yang telepon, dan saya telepon. Begitu saya telepon, ya sana ketawa. Saya jadi ini, tanggal 4, tanggal 5 di Surabaya. You mau terima apa enggak, itu terserah. Dulu, sebentar. Benar jadi. Iya, saya kan di bagian pertumbuhan gereja, saya bertanggung jawab untuk KKR, apalagi besaran itu. Ya kalau jadi, datang ya. Hari Kamis pagi harus sudah datang. Karena 4 jam itu ke Tulungagung. Ya, nanti besoknya pulang lagi, siap-siap untuk KKR. Sudah senang. Begitu saya jadi, hati itu enteng. Yang saya nggak enaknya, nama saya itu sudah disebarkan ke seluruh wilayah Bojonegoro, Surabaya, yang semua pembicara wah, saya nggak jadi datang. Dikutuk saya pasti. Maka saudara-saudara, daripada saya dikutuk saat Jawa Timur, ya, lebih baik saya, ya sudahlah. Sana biarpun tanggal 6 saya tidak bisa hadir, tapi tanggal 7-nya, itu minggunya saya hadir. Dia ulang tahun 25 tahunnya tuh hari Sabtunya, tanggal 6. Maunya dia, saya tanggal 5 sudah berangkat. Kalau orang Belanda itu dia kirim tiket, saya tanggal 6 berangkat. Tapi dia nggak kirim tiket, nggak kirim apa, kirim salam aja ya. Kirim salam. Sudah. Dalam saya sini aja. Nah itu yang saya katakan untuk memegang janji itu. Sebab saya sudah janji, sudah sebelumnya memang sudah banyak dulu. Saya sudah oke, saya sudah kasih tunda itu. Cuma lupa bagaimana Belanda undang, saya bilang oke, dan teman 25 tahun di pelayanan kita kan Pak Auna tuh ya, yang Pak ya saya datanglah, saya bilang datang. Tapi dapat berita yang baik tadi dari Belanda. Gak apa-apa, pendeta lain gak apa-apa. Ya, pokoknya dari minggu sampai minggu sudah siap sampai Cekoslowakia, semua tiket sudah disiapkan. Oh, kalau dia sudah benar. Ya Tuhan yang benar, saudara. Tuhan yang benar. Ada haleluya, saudara. Nah, gentle juga di sini ada hubungannya dengan ayatnya yang ke-7b, sama seperti ibu mengasuh dan merawati anaknya. Saya mau tanya ibu-ibu, apa ibu-ibu mengasuh anaknya? Nggak pernah nyentil? Nggak pernah jewer kalau anak nakal? Nggak pernah marah? Pernah. Tapi keseluruhannya itu ibu mengasihi anak berbeda dengan bapak mengasihi anak. Kasih bapak sepanjang galah, kasih ibu sepanjang jalan. Maka orang lebih mudah ditinggal papa daripada ditinggal ibu. Saya masih umur 19 tahun, 20 tahun, 21 tahun ketika ayah meninggal, sedih. Tapi Tuhan begitu berkemurahan, 26 tahun lagi baru ibu saya meninggal. Jadi saya sudah cukup dewasa, sudah cukup kuat untuk menahan kesedihan itu. Ya. Kalau kita lompat sebentar saja kepada ayat 11, kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Kita bilang haleluya. Haleluya. Saya ingin gambarkan kembali bagi saudara-saudara
Dan harap saudara-saudara lihat dalam gambar ini bagaimana Tuhan yang kita sembah itu. Tuhan yang kita sembah itu adalah Elohim. Ini Allah Elohim. Elohim adalah satu kesatuan. Tapi Allah Elohim ini mempunyai dua karakter. Karakter yang pertama, karakter seorang bapa. Maka namanya di ayat yang lain di Yesaya dia disebut El Gibor. El Gibor adalah panglima perang yang tidak pernah kalah dalam peperangan. Saudara senang bahwa dia panglima perang? Amin. Tetapi karakter yang kedua di dalamnya itu ada karakter seorang ibu. Makanya di dalam Kejadian 17 dia disebut El Shaddai. El Shaddai. Nah, ada kata san. San ini payudara seorang ibu yang menyusui anaknya. Jadi saudaraku, kalau kita bilang Bapa kami dalam surga, itu sudah terangkum El Gibor dan El Shaddai, Bapa dan Ibu. Lalu Tuhan itu membuat manusia. Namanya yang pertama siapa saudara? Adam. Tetapi Adam juga di dalam Adam ada dua karakter. Maka Tuhan pisahkan karakter perempuan itu dari tulang rusuk Adam, dikeluarkanlah sehingga dia menjadi Hawa. Nah, gembala di dalam Mazmur 23 itu punya dua alat. Alat yang pertama ganda. Ini bersifat kelaki-lakian. Alat yang kedua tongkat. Ini bersifat keibuan. Dengan gada untuk apa? Membuka hutan, membuka semak-semak belukar. Kalau ada binatang buas, gada dipakai. Dengan tongkat tidak bisa berkelahi binatang buas pakai tongkat. Tongkat ini untuk domba. Tongkatnya itu bengkok, ya. Kalau sudah lihat tongkat gembala itu lurus, tapi di atasnya ada bengkok begini. Itu untuk mengait. Jadi kalau ngitung domba, dikait lehernya 1, 2, dikasih nama lagi, belang, 3, putih, 4, gitu. Dan domba senang digituin, senang. Ya. Jadi saudaraku, Rasul Paulus sekarang datang kepada jemaat Tesalonika. Aku jadi dia pertama sebagai ibu dalam ayat ke-7. Ya, ayat ke-7 dia sebagai ibu. Tetapi dalam ayat ke-11 dia sebagai bapak. Kenapa? Karena anak, saudaraku, lebih cenderung kepada ibu, lebih sayang kepada ibu. Ya, lebih ibu yang melahirkan. Ibu yang melahirkan. Walaupun darahnya darah bapak, ya, tapi ibu yang melahirkan. Nah, sekarang kita masih bicara tentang gentle tadi. Gentle itu ada di dalam tongkat. Gentle itu ada di dalam ibu, El Shaddai. Maka payudara itu gentle. Bayi begitu lahir, saudara, saya sampai jatuh air mata, terharulah gitu ya. Sekarang musim sekarang bayi begitu lahir, sudah di hari-harinya ditengkurapkan pada dada ibunya, tidak ditolong. Dan anak itu, bayi itu merayap cari payudara ibunya. Kurang lebih 2 bulan sebelum melahirkan, ibu sudah isi penuh air susu. Begitu anak itu lahir, nggak ada yang ngajarin, dengan insting. Maka saya itu selalu ingat jiwa baru. Kalau jiwa baru, baru lahir baru, seperti kayak bayi, waduh, hausnya kepada firman Allah itu luar biasa. Amin. Cari Shaddai, El Shaddai. Makanya dia paling suka lagu El Shaddai, El Shaddai. Maka lagu El Shaddai nggak cocok kalau ini. El Shaddai,
janji. Seorang ibu itu kan Elsa, Allah Maha Kuasa, memelihara, menjaga. Nah, sampai di sini saya harap saudara mengerti bahwa Allah Tuhan memelihara kita baik sebagai Bapa maupun sebagai Ibu, baik sebagai El Gibor maupun sebagai El Shaddai. Kalau kita menghadapi persoalan percobaan, ya, El Shaddai akan melindungi kita, memberi tetap kekuatan, tapi El Gibor akan berperang, ya, akan berperang untuk kita. Dia akan buka jalan, hutan-hutan yang tertutup dia buka jalan, sebagai keadaan dia buka jalan. Ya, kalau tongkat dia bagi domba. Ya. Akulah gembala yang itu Tuhan kita, saudara. Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah gembala yang baik. Janganlah sampai lupa itu. Ya, kita kembali kepada ayat yang ke-7. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anak-anaknya. Ada kata nursing dalam bahasa Inggris, ada kata cherish. Nursing sama dengan menyusui, mengasuh. Cherish itu dengan hati yang lega, dengan hati yang penuh dengan keikhlasan. Suka menghibur, cherish. Pernah, yo, aku simpannya anak mami, yo. Baik itu mati. Dia panas, dia nangis. Ya. Pukul. Istilah mama saya di pok. Baik dia tidurlah. Itu Paulus tuh begitu sama jemaat Tesalonika. Ada jemaat yang ngomel, jangan ngomel, nanti jadi monyong, jangan tenang, bersyukur. Tapi tangan yang cherish itu juga adalah tangan yang mengajar. Itu diwakili oleh Bapak, kasih Bapak. Ya. Kita baca dulu ayat 8. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu karena kamu telah kami kasihi. Ada pendeta punya makanan simpenan. Nanti kalau khotbah KKR dia baru keluarin itu. Kalau yang dengarnya cuma berapa puluh orang, yang biasa-biasa aja dia kasih. Kalau saya enggak. Apa yang saya dengar, siapa pertama, kalau Tuhan bilang bawakan, saya bawa. Apa yang Tuhan kasih tahu sama saya kasih tahu. Jadi yang kebaktian pertama ini, jangan merasa minder, merasa bahwa kebaktian kedua itu khotbahnya lebih, tidak, sama. Bedanya dalam kebaktian pertama itu pelajaran. Dalam kebaktian kedua itu penginjilan. Kalau penginjilan nggak pakai papan tulis, langsung aja khotbah, ya, dan nggak usah duduk, berdiri boleh. Ya, penginjilan, namanya saja penginjilan. Pengajaran dan penginjilan itu dua hal yang berbeda. Ini PA, pelajaran Alkitab, itu PI, pengabaran Injil. Di dalam Alkitab Tuhan Yesus lebih banyak ngajar, ya, daripada menginjil. Menginjil cuma sekali dua kali. Sekali di bukit, khotbah di bukit. Sekali lagi dia memberikan makan 5.000 orang. Itu dia menginjil. Tapi mengajar tiap pagi di bait Allah dia mengajar. Jadi kalau kebaktian yang kedua PI itu adalah kopi susu coklat. Dalam kebaktian pertama kopi espresso.
Kalau makanan ketan, lebih keras ketan. Tapi kan biar ketan kalau dibakar kan enak. Saudara suka sambal pedas? Suka? Kalau ketan makan ketan nggak ada rasanya ya. Kalau pakai sambal wah enak. Makanya di PA ini kadang-kadang pedas sambal. Makanya nggak ada yang bilang amin, haleluya. Gila, gue disuruh makan sambal. Ayo belajar, maju. Anak buah saya mesti berani. Doa maju. Kemarin semua berdoa, semua belajar sembahyang. Semua yang ikut belajar berdoa, semua. Dia doakan ini, dia doakan ini, dia doakan ini, terus ini doakan ini doakan ini, ini doakan ini, lain-lain. Ini doakan ini doakan itu, semua lulus semua. Dan ternyata semua bisa berdoa. Yang nggak bisa berdoa itu kadang-kadang kalau cuma sendiri disuruh, ada bisa. Saya kan siapin dulu mentalnya, siapin dulu. Kamu harus bisa berdoa, bla. Sama kayak ibu, kalau anak itu belajar jalan, kan 3 langkah jatuh. Ibu pegang, aduh saya aduh pintar ya nangis, anak pintar, udah betul dia apain lagi? Suruh jalan lagi, jalan 4, 5 langkah jatuh. Apa itu ibu ambil kemoceng? Bodoh, gak bisa jalan. Bodoh waktunya. Angkat lagi. Jalan lagi. Bisa 10 langkah. Masih jatuh lagi. Akhirnya dari dinding sini dia bisa jalan ke sini. Sangat pegang. Terus berantakan yang belajar lagi. Akhirnya dia udah bisa jalan sendiri. Akhirnya dia bisa lari. Kita yang jadi ketakutan. Ayo apa jangan lari. Ayo jangan lari. Jangan. Waktu dia jalan kita yang suruh cepat. Ayo jangan. Ayo. Giliran dia lari, dia cepat jangan. Munafik kita itu ya. Lari belum bisa jalan, suruh jalan. Udah jalan jangan cepat. Ya. Berikutnya, dia menyatakan kasih sayang dalam ayat 8 Paulus. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar. Dalam bahasa Inggris bukan kasih sayang. Jadi di dalam kasih yang besar kami kangen, longing for you. Kami rindu kepada jemaat dengan kasih sayang yang besar. Bahkan bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Yang pertama, dengan kasih sayang. Yang kedua, rindu. Yang ketiga, membagi Injil. Yang keempat, mengorbankan diri sendiri. Dari keempat hal yang saya tulis, yang paling susah yang mana, saudara? Nah, itu mengorbankan diri. Saya tahu korban uang gampang, ya. Jadi saya harap kalau kemarin saya terima satu cek 10 juta dari satu ibu, namanya saya lupa, saya sudah titip Ibu Elizabeth. Lalu dilaporkan ke sini, itu selalu harus di pemasukan berapa, pengeluaran berapa. Jadi jemaat tahu sudah cukup atau belum, sudah selesai atau belum, pemasukan berapa, siapa. Itu menjaga integritas kita. Pak, korban lu apa? Dengan kasih sayang, ya gak apa-apa. Yang paling susah itu korban perasaan, memberi diri.
kira-kira pimpin puji-pujian nggak korban perasaan selama setengah jam ditonton oleh saudara. Kalau dia jelek pimpin, saudara main kritik. Kalau dia bagus, saudara nggak mau puji. Jadi kayak tadi itu pemimpin pujian, saya puji. Begitu kalau pemimpin puji-pujian, semangat. Tunjuk saya kira tunjuk saya. Bagus sekali lagi itu pada musik, tangan saya. Tapi bagus itu lah, harus begitu kalau pemimpin pujian, semangat. Kan orang itu jam 4 itu setengah 4 ngantuk-ngantuknya. Ya. Saya kaget, saya kira musik main itu. Ya kalau dulu kalau nyanyi kalau pemimpin pujian, musik main, kita berhenti. Saya kira motif seksapun gitu. Oh sekali lagi maksudnya itu mesti dikasih tahu nanti dalam show ya. Jangan ditunjuk tuh pemain musik. Karena satu jari nunjuk dia, 3 jari nunjuk kita. Apa yang ditunjuk? Haleluya. Tapi nyanyi begitu, pimpin punya tuh mesti semangat. Jangan pembukaan. Mari kita menyembah Tuhan. Lagu yang panjang-panjang. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Benar lagunya, tapi orang baru datang ke dia itu ngantuk. Ngantuk kita lagu panjang itu. Baru berhenti juga di sini. Aku sepoi-sepoi bahasa gitu lagi. Terus bisa selapon kata orang. Tidur. Tapi di sini nggak ada yang tidur. Karena tadi nyanyi yang tidur saat. Aku sedikit. Haleluya. Ya, mesti semangat kalau puji-pujian karena membangunkan jiwa, membuka, mendobrak pintu. Pintu sudah terbuka, firman Allah masuk. Itu maksudnya. Ya. Yang paling senang dari 4 ini yang mana? Yang sudah paling suka? Kasih, hidup, memberitakan Injil dari jiwa-jiwa. Ini dari Rasul Paulus. Dari jiwa-jiwa kepada gembala, kepada hamba Tuhan. Bagaimana? Paling senang yang mana dari 4 ini? Injil. Betul sudah rindu sama saya? Apa saudara mau saya rindu ke saudara begitu? Saya kan tiap Selasa datang terus. Gak pernah terlambat. Selasa minggu biar capek. Gak boleh sakit, Pak Onda itu harus sembuh terus kan. Gak boleh berhalangan, gak boleh ada yang macet. Mesti tepat waktunya, mesti ada. Ya kalau Jumat boleh. Main dulu ya Pak ya. Aduh gimana sorry deh. Jemaat gak apa-apa. Anak juga Jumat boleh. Kalau pendeta gak boleh salah. Mesti tepat. Dari keempat ini, saudara harus senang dengan hal kasih sayang. Karena kasih sayang itu kelihatannya lembut, tapi kekuatannya besar. Ya. Dalam Amsal 15, saudara pegang dulu 1 Tesalonika dengan tali Alkitab. Kita buka Amsal 15. Ayat yang ke-1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Ayat 4. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Perkataan yang pedas pantas tadi. Saya tanya suka sambal atau tidak?
Ada yang maunya yang lembut, maunya yang mentega lembut. Tapi kalau saudara terus dikasih yang lembut, tapi ini saya bicara tentang kasih sayang itu lembut, tapi kekuatannya yang keras saja kalah sama yang lembut. Haleluya. Batu itu kan kasar, kan keras tuh batu, saudara. Saya pernah lihat batu keras, itu tengahnya itu agak landai ke bawah, hanya karena bertahun-tahun ditetesi air dari hutan. Dari hutan tuh ada kayak akar pohon, keluar air terus ke batu. Batu yang keras tuh kalau ditetesin air tiap hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, yang keras itu bolong. Maka kalau saudara ingin keluarga saudara terima Tuhan, terus menerus doakan, terus menerus bersaksi, terus menerus, terus ajak dengan lidah yang lembut. Biar keras bagaimana akan kalah sama yang lembut. Mari kita lihat air dan batu ini. Itu tetesan batu, tetesan air pada batu. Sekarang kalau batunya itu di sungai, airnya yang lebih banyak sekarang. Taruh batu, air mengalah, tapi jalan terus. Batu gak bisa ngalahin. Tambah batu, mengalah, tapi jalan terus, nggak ke bawah, nggak ke atas, terus jalan terus, nggak bisa jalan. Dan di Tiongkok kuno, saudara, kalau ada orang penjahat, umpamanya pembunuh, dihukum mati, bukannya dipancung, dulu dipancung. Kalau apa yang lebih kejam lagi, diikat, saudara, tangannya ke belakang, diikat, kepalanya diikat ke kursi, ininya digundul kepalanya. Pas ubun-ubun ditetesin air. Mula-mula dia ketawa, ya, dihukum udah gimana? Gue gak takut deh, ya gak apa-apa, dia pura-pura senyum dia. Cuma ditetesin air, diubun-ubun. Karena iya kalau ditetesin airnya cuma semenit, begitu 5 menit, terus itu kayak bersuara kayak tung. Akhirnya dia berteriak sudah 1 jam 2 jam berteriak. Mana itu yang pukulan bodoh tuh, mana saya tetes air sampai mati dia. Kejam ya, tapi itulah air. Dan lihat tsunami itu air, ada yang keras-keras air. Tapi lihat, padahal air laut itu bedanya 0,9. Air biasa 1, dia lebih enteng. Tapi lihat, mobil Kijang out semua ya, ada kapal bisa dibawa ke atas masjid, kapal mendarat di atas masjid. Coba kekuatan air. Banjir, coba lihat yang banjir bandang, lihat airnya semua, nggak pohon, nggak apa, semua. Lihat banjir di Amerika, yang modern aja nggak tahan sama air. Maka kalau kasih lemah lembut ini kekuatannya luar biasa. Amin. Mari kita kembali kepada ayatnya yang pertama tadi. Tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu karena kamu telah kami kasih. Yang bagian akhir ini agak lain salingannya. Tetapi juga hidup kami sendiri, itu betul. But also our own lives, hidup kami sendiri dengan kamu karena kamu telah kami kasih. Ini tidak tepatnya betul gini. Karena kamu sudah menjadi dekat kepada kami. Dear, dekatnya bukan near. Ya, bahasa Inggris kalau dekat itu pakai kata near, N-E-A-R. Yang dipakai di Alkitab ini dear. Sudah menjadi kesayangan kami. Makanya kami mau kasih badan kami, hidup kami juga
diri kami sendiri, gak susah. Karena kalian sudah menjadi dekat, sudah menjadi kesayangan kami. Mari, kalau begitu kita lihat dulu kitab Maleakhi. Sebelum Matius itu ada Maleakhi, ya. Buka perjanjian baru Matius, baru kita buka Maleakhi passalnya yang ketiga. Maleakhi passalnya yang ketiga, ayat ke-16. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Ayat 17. Mereka akan menjadi apa katanya? Ini kesayanganku sendiri. Nah, itu kata diri itu dari sana. Jadi kesayanganku. Ini Tuhan yang ngomong. Ya. Tapi dalam Tesalonika Paulus yang ngomong. Karena jemaat sudah menjadi kesayanganku, sudah dekat kepadaku. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka, sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Ada haleluya saudara? Ada haleluya? Sama seperti seorang bapak menyayangi anaknya yang apa? Makanya jangan takut melayani Tuhan. Jangan takut melayani pekerjaan Tuhan. Saudara, ada waktunya aku akan menyayangi. Jangan takut korban waktu, korban perasaan, korban tenaga untuk Tuhan. Orang-orang yang menghormati namanya. Kata menghormati itu ayatnya yang ke-16, ayat 3:16 bagian akhir. Bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Saudara ketemu kata menghormati? Bahasa Inggris bukan menghormati, tapi meditate, merenungkan namanya. Dia renungkan nama Tuhan. Dimeditasi, oh Tuhan itu begitu baik. Namanya ini baik sekali. Maka salah satu lagu yang saya suka bilang, hitung berkatmu satu-satu. Hitung berkat, jangan lupa. Berkat Tuhan harus dihitung betapa baiknya dia sama kita. Hitung berkat, hitung berkat, hitung berkat. Puji Tuhan, haleluya. Sama seperti seorang bapak, ayat 17 bagian B, menyayangi anaknya yang melayani dia. Kembali kepada Tesalonika. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 8, karena kamu telah kami kasihi. Ayat 9. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami. Sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu, kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Sebelum jemaat Tesalonika bisa mendukung Paulus, menyiapkan apa yang diperlukan Paulus. Kasarnya kalau seperti sekarang, sebelum mereka bisa korban, sebelum jemaat bisa memberi, itu Paulus kerja dulu siang malam dan memberitakan Injil. Kerja, memberitakan Injil. Kerjanya dia untuk makan. Nah ini jemaat belum bisa support, belum mengerti korban, belum mengerti perpuluhan, belum mengerti jiwa baru. Maka
Nggak masalah buat Paulus. Paulus kerja dulu sendiri. Kerja. Belum bisa support hasil kerjanya, hanya untuk makan, hanya untuk hidup, tapi dia mengabarkan Injilnya terus. Saya ingat jemaat di Pasir Nangka, 20 km dari Cianjur, 16 km ke pinggir jalan. Dari jalan itu 4 km masuk di dalam. Di sana ada 10 sampai 11 gereja. Orang Sunda, tapi gereja besar-besar orang Sunda. Katolik ada, Pentakosta ada, Kerasulan Baru ada, Kerasulan Pusaka, Eliezer, gereja Protestan, GKI, ada 10. Kalau tidak salah 10 atau 11. Nah, saya ditugaskan sama papa saya dulu untuk menginjil ke sana. Mereka belum tahu, dia belum ngerti. Pokoknya kamu menginjil aja. Begitu sampai saudara-saudara di pinggir jalan 16 km, saya jalan kaki 4 km. Sebab kebaktiannya siang. Jalan 4 km, habis kebaktian selesai. Ya, dikasih minum, dikasih makan. Itu saja. Saya jalan. Begitulah bertahun-tahun saudara-saudara. Kalau nggak salah 4 sampai 5 tahun saya begitu tiap hari Jumat datang ke sana berjalan. Maka papa saya bilang sepatu itu ganti solnya pakai ban mobil. Maka sepatu saya kayak bahteramu saudara. Karena dipakai jalan terus, karena kalau pakai ban mobil kan kuat saudara. Ya, tidak apa-apa. Mulai ada jemaat yang tahu memberi. Dia punya beca. Oh, saya jemput pakai beca. 4 km loh saudara naik beca. Gak usah bayar. Saya dengar nafasnya cuma capek ya, capek. Ya bisa saya bayar. Jangan. Udah tahu format. Kalau saya pulang, oh bapak kenapa nih? Kelapa bapak. Kelapa bapak. Lama-lama, oh pulang, dibawa ayam. Ayam betina itu ada tempatnya. Bawa ayam ini buat di rumah. Saya belum kawin, masih jangka. Tapi sudah mulai nih. Ya. Terus sebelum saya sekolah kitab, saya sudah melayani di sana. Jalan kaki dulu. Maka pas waktu sedekah bumi itu ketika mereka panen, itu Tuhan tuh seperti taruh di hati mereka itu dari sejak turunan Sunda itu, Sunda Wiwitan dulu mereka. Nah, mereka ada namanya sedekah bumi. Sedekah bumi itu mereka harus menyisihkan hasil yang mereka dapat. Padahal kita nggak ajar menyisihkan dan membawanya kepada ketua mereka. Nah, karena tidak ada ketuanya, dia dibawa ke rumah Allah, ke rumah ke gereja. Jadi saya ada berapa pikul itu padi, saudaraku. Karena dia ambil, sebagian disisihkan. Ini sedekah bumi kami. Akhirnya dibilang masak aja, masak makan sama-sama. Gitu. Ada ayam, ada ikan, ada macam-macam. Kalau mereka datang, korban mereka itu lalu gagah, beras, ayam, pisang, kelapa, semua. Ya. Namanya itu sampai sekarang saya nggak lupa itu namanya Bapak Yakub. Ada Bapak Esau. Bapak Esau itu buta namanya, tapi nyanyinya itu orang Sunda. Nah, Esau ini punya adik namanya Firman Obed. Itu yang pernah praktek di tempat saya sama papa saya, yang saya mau ajak nanti kapan-kapan luar negeri karena istrinya yang mati kesetrum itu kamar mandi. Ini masih saya 70 lebih. Ya, saya mau ajak jalan-jalan karena saya rasanya ada utang lah sama dia, utang budi. Dulu waktu saya masih kecil dia banyak berbuat baik sama saya ketika dia praktek di Cianjur. Saya bilang, om, bikin paspornya. Apa paspor itu? Paspor saja dia tahu. Ya, harus kalau sudah jadi paspornya, tunggu. Kita tinggal cari waktu. Mengirim pulang satu Singapura aja, yang jauh-jauh mahal. Ya.
Saudara-saudara, dulu itu mereka antar saya pakai motor Jawa. Antar motor. Sekarang kalau saya badan sakit, saya pengen tukang urut dari sana, dari masyarakat. Bapak-bapak, Pak umur berapa? 62, lebih tua dari saya. Tapi kalau urut, sakitnya luar biasa. Sedang tadi saya. Ya. Itu ada, masih ada nggak Bapak itu? Oh ada. Ya. Kirim salam saya, iya. Dia tanya-tanya, oh katanya malu kalau kesini katanya. Sampai kedua orang sudah. Hormatnya sama gembala. Malu katanya, padahal dia yang antar-antar pakai motor dulu, motor Jawa. Ya. Ciaka nggak pakai sepatu, orang Sunda naik motor Ciaka. Oh duduk di belakang, antar 4 km. Tunggu sampai pulang naik oplet. Saya cerita ini untuk menceritakan hubungan jemaat dengan gembala, hubungan jemaat dengan gembala. Sebelum jemaat bisa menopang gembala, berkorban, pendeta si Paulus ini, Rasul Paulus, dia kerja sendiri, siang malam, kerjanya berapa? Siang malam dia kerja. Hasil pekerjaan dia pakai untuk ini. Ya, ini. Ayatnya yang ke-9 bagian B, supaya kami tidak menjadi beban. Ya, contoh, ada orang bawa perpuluhan sepertinya terpaksa. Saya suka bilang, kamu saudara belum yakin, belum percaya, jangan lama. Ya, saudara, kalau yakin percaya, itu satu kehormatan bagi Tuhan, hormat juga bagi saudara. Ketika saudara bisa mengembalikan milik Tuhan. Dan saya harus memakai dana itu untuk pekerjaan Tuhan. Dana itu harus dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Makanya Yayasan Kabar Baik, saya baru bantu 40 juta. Karena sudah minus, kok nggak lapor? Saya bilang, udah kurang. Saya bantu dah 40 juta. Majalah Kerajaan Allah, susah terus, minus terus. Saya bantu dah 20 juta. Nah, karena mereka bisa kerja dengan baik. Kerja dengan baik. Karena jemaat sudah bisa menopang. Tapi bayangkan Paulus dulu, supaya nggak jadi beban. Maka saudara, pernah saya minta kepada saudara, tolong saya ini ada di rumah sakit medisra, tolong bayarin dong. Saya punya kamar, apa sih? Kalau saya keluar negeri, Bapak, Bapak Ibu, saya mau keluar negeri, siapa yang tergerak hatinya untuk memberi korban bagi saya, apa saya minta? Saya nggak mau jadi beban, nggak jadi memuji kepikiran. Bagi saudara, karena Tuhan udah nyenangin saya banyak, udah cukup buat saya, udah senang saya. Saya nggak mau jadi beban bagi saudara. Jangan jadi beban. Saya melayani, memberi makan ini dengan hati yang senang, dengan hati yang suka. Dari kemarin saudara, saya tidak akan pulang nih. Kemarin ingat, malam ini ingat. Saya nggak minta uang ada, maksudnya. Malam ini ingat. Besok saya harus langsung ke 4 jam jalan ke Eretan. Ada pendeta meninggal, harus dikubur. Jam 12 di sana mulai. Pulang dari sana mesti balik lagi ke sini. Hidup lagi. Karena hari Kamisnya saya ada kenaikan Tuhan. Baru sore itu saya mesti pulang. Kejadian. Hari Jumatnya saya balik lagi ke Jakarta untuk ke Surabaya. Hari Minggu saya khotbah 4 kali. Hari Jumat sore 1 kali. Doa malam saya harus khotbah. Pulang dari Surabaya, udah bisa langsung ke sini lagi. So, kalau saya udah sampai sini, kalau pulang lagi kan setelahnya mesti balik lagi ke sini. Saya balik lagi, saya mesti hidup lagi. Saya
Saya nggak mau nyusahin saudara. Saya cerita ini supaya saudara tahu, ya, bahwa kita ini bukan senang-senang. Kalau memberi pelajaran bagi saudara-saudara itu banyak pengorbanan. Nah, kita kalau mengubur orang, pendeta saudara, kita yang mesti bantu. Pendeta yang meninggal, ini saudaraku dia lebih muda dari saya. 55 tahun, ibu gembala. Waktu masih sekolah minggu, saya ngajar di sekolah minggu di Cibubur. Dia kawin sama pendeta, anaknya sekarang jadi pendeta. Anaknya kawin, saya yang kawin. Dia lebih muda dari saya, kenapa dia meninggal? Saya senang minum air kelapa. Paling senang minum air kelapa. Tadi saja minum air kelapa, yang katanya dari Bangkok, tapi air kelapa yang paling enak yang dibawa jemaat. Dia bawa kelapa itu dari Pasir Naka di Bengkulu, saudara. Anak kelapa itu, masih muda, udah bukan, minum. Dia yang belah, dia suruh kita minum. Memang saya suka espresso, tapi ada jemaat di Cianjur suka kasih kopi. Aso-aso yang bawa. Jadi espresso ini kalah sama aso-aso. Aso-aso yang bawa. Gimana ya. Dia susah sekali, dia susah. Jadi kalau saya mau beli, nggak mau beli kopi, ya beli 10 kilo, 10 kilo. Sekilo kita bagi hamba-hamba Tuhan, teman-teman pendeta ini, ya setengah kilo. Nah ini jelek ini kalau pendeta kalau dikasih udah terus udah habis. Kapan kasih lagi kopi? Suka duka. Ayatnya yang ke 10. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Saudara, you are witnesses, engkau adalah saksi-saksi. Dan juga Tuhan Allah, how devotedly, bukan betapa saleh, betapa penuh penyerahannya katanya. Justly, adil, and blamelessly, berusaha untuk tak bercacat. Kami berlaku, bertingkah laku di antara kamu yang percaya. 25 tahun loh saudara. Sampai saudara sudah kenal saya punya karakter, apa yang saya suka dan apa yang saya tidak suka. Sampai ada yang bilang begini, kalau lu ada batuk, bawa ke gereja mau batuk sembuh. Itu dianjur. Bawa yang batuk-batuk bawa ke gereja yang batuk sembuh. Betul saudara. Nanti panggil. Nah, saudara yang batuk berhenti ya. Ngomongnya gitu saya. Berhenti. Saatnya kebaktian sering gak batuk lagi. Saya saudara. Ya. Jadi sebelum didoakan sudah ada puasa. Ini betul lagi. Hilang belum nggak hilang? Makanya saya bilang itu iblis kasih batuk supaya kita nggak lagi konsentrasi sama firman Tuhan. Puji Tuhan. Ayat 11. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Saudara kan kalau ada masalah saudara berbeda loh. Ada yang jemaat yang kayak mobil zaman dulu mesti pakai slinger, baru kesini hidup. Ada yang kayak mobil modern, baru deketin badan kita ke mobil dia udah hidup sendiri. Sudah luar biasa sudah. Kalau korban saudara udah excellent. Pelayanan
banding sama yang lain, excellent. Makanya waktu pindah dari sana ke sini 4 hari itu mujizat. Disulap ini 4 hari mujizat. Amin. Excellent. Ya. Kemarin saya main saxophone di Cianjur, di tamu dengan jemaat dari Dumai. Saya mau ke Dumai lagi, Om, tolong minta doakan, tapi saya mau rekam dulu Om main saxophone, suruh sekali lagi main. Saya di film gitu pakai kameranya. Saya lihat, bagus juga, bagus juga. Cuma muka saya gelap karena udah gelap, gereja udah mau bubar, ya kekeh udah mau petang. Waktu saya lihat orang Belanda udah ngomong, aduh, saya lihat itu di internet, kata di YouTube, waduh, itu you raise me up. Terima kasih sama Cahyadi, Setiadi, Pangestu Cahyadi. Memang setia di Supra. Setia. Cuman saya ini nggak tahu yang tadi itu direkam apa enggak. Saya udah nyanyi bagus-bagus tadi. Saya kalau baru, waduh, dan saya lihat yang nontonnya banyak, wah terima kasih. Jadi berkat buat Tuhan. Nah, saya nggak tahu bakal begitu, tapi sekarang kayak musik dulu, coba. Ada saksofonnya, lagu dari sini. Jadi seluruh dunia bisa dengar. Yang paling laku iOS-nya banyak yang mau dengar. Dan seperti apa makhluk yang namanya Om Datu itu? Yang ayatnya yang ke-11, telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Itu pun salah. Ya. Bahasa Inggris, bagaimana kami menasehati kamu dan menghibur, comforted, and charge, menegur. Every one of you, seorang demi seorang, masih ada terusannya. As a father does his own children, sama seperti bapak terhadap anak-anak, dibalik ini terhadap bapak itu, anak-anaknya itu ada di bagian pertama. Sampai di sini dulu, bahwa Tuhan mengasihi saudara, Kepala mengasihi saudara, saudara mesti yakin loh. Pendeta yang khotbah kepada saudara itu mengasihi saudara. Amin. Siapapun saudara, bagaimanapun saudara, saya tetap mengasihi saudara. Sama seperti Paulus berkata, dengan kasih sayang aku merindukan engkau untuk memberitakan Injil dan memberi diri sendiri. Kita berdiri bersama-sama, kita mau masuk.